kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku.
Shalom. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita memulai kebaktian pada sore ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita naikkan puji-pujian, memuji.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan Roh Kudus. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 oh bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dan ku sembah.
Aku sungguh pada bukti Tuhan serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi anakku Ada kasih seperti kasihku Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Markus 1 ayat 15. Demikian bunyinya. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami
dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau mensusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Oleh karena bilur-Mu Yesus ku disembuhkan, oleh karena bilur-Mu Yesus ku dikuatkannya. Kau hancurkan semua sakit, kau hancurkan semua iblis, dan kau bebaskan dari belenggu dosa. Oleh karena bilur-Mu Yesus ku disembuhkan, oleh karena bilur-Mu Yesus ku dikuatkannya. Kau hancurkan semua sakit, kau hancurkan semua iblis, kau bebaskan dari belenggu dosa. Marilah kita membaca firman Tuhan epistel di hari Minggu ini yang diambil dari Yehemia 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita membacanya bergantian, dimulai dari kami ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Maka ketika 7 bulan yang ke-7 sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisi sebelah kanannya berdiri Metika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya,
Misael, Malkia, Hasum, Hasbana, Zakaria, dan Mesulam. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama untuk mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada kebaktian sore hari ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 23 Januari 2022. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ketiga setelah Epifanias dengan topik minggu Yesus Penggenapan Firman Tuhan. 2. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 23 Januari 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Keluarga 1. Epdi Gunawan Pakpahan dan Ibu Nima Warista Boru Nenggolan. Datang dari HKBP Padang Resort Sumatera Barat, Distrik 1, Tabaksel, Sumatera Barat. Alamat Jalan Permata Gangseli, nomor 30, RT 3, RW 5, Sektor Warung Sawo. 2. Athanasius Desi Sihombing dan Ibu Astuti Boru Purba. Datang dari HKBP Resort Sipeapea, Distrik 9, Sibolga, Tapteng, Nias. Alamat Jalan Siaga 1B, nomor 59, Pejaten Barat, Sektor Kalibata. 3. Persembahan ke depan altar. Minggu 30 Januari 2022, di setiap ibadah setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk sosial Huria HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 4. Pelajar Sidi tahun ajaran 2022. Telah dibuka pendaftaran pelajar Sidi HKBP Sutoyo tahun ajaran 2022. Minggu 16 Januari 2022 yang lalu dan ditutup Minggu 30 Januari 2022. Bagi putra-putri anggota jemaat HKBP Sutoyo yang hendak belajar Sidi, supaya mengambil formulir pendaftaran di sekretariat gereja, pengambilan formulir supaya dilampirkan fotokopi surat baptis dan surat pengantar dari ketua sektor. Pertemuan pelajar Sidi bersama orang tua dan pendeta Sabtu 5 Februari 2022 pukul 15 WIB. 5. Bingkisan Natal atau Sipalas Roha. Dihimbau kepada anggota jemaat janda, duda, dan yatim piatu yang belum mengambil bingkisan Natal pada hari Senin 27 Desember 2021 yang lalu, supaya diambil melalui seksi sosial HKBP Sutoyo setiap hari Minggu di ibadah pukul 8.30 dan pukul 11 setelah selesai ibadah Minggu. Batas akhir pengambilan bingkisan Natal tersebut sampai Minggu terakhir bulan Januari 2022. 6. Himbauan ibadah Minggu. Sesuai perpanjangan PPKM level 2 sampai tanggal 24 Januari 2022, di mana kebaktian ibadah diperbolehkan di gereja dengan kapasitas pengunjung 750 orang dengan memperlakukan prokes yang ketat serta memakai 2 masker atau masker ganda. 2. Supaya di-upload aplikasi Peduli Lindungi yang sudah disediakan gereja sesuai himbauan Satgas COVID-19. Dimohon semua yang mengikuti ibadah menggunakan check-in dan selesai ibadah menggunakan check-out. 7. Pelayanan guru sekolah minggu, guru praremaja, remaja, dan pemusik. Diberitahukan bagi jemaat yang baru lulus Sidi yang berminat untuk melayani sebagai guru sekolah minggu, guru praremaja, dan pemusik dapat mendaftarkan di sekretariat gereja untuk menghubungi BPH Sekolah Minggu di nomor HP 0813 1317 8282. Tuhan Yesus memberkati. 8.
Almanak dan Kalender 2022. Dihimbau kepada jemaat HKBP Sutoyo supaya mengambil Almanak dan Kalender HKBP tahun 2022 melalui sektor masing-masing dan sektor perserahan langsung ke sekretariat gereja. 9. Kebaktian awal tahun Saresot HKBP Sutoyo. Kebaktian awal tahun Parhalado dan keluarga Saresot HKBP Sutoyo dilaksanakan 25 Januari 2022 pukul 18 WIB bertempat di HKBP Cawang. Dihimbau kepada Parhalado dan keluarga supaya hadir dalam acara ibadah awal tahun tersebut. 10. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan dari Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo bunga altar untuk Minggu 23 Januari 2022. Ucapan syukur atas berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta jemaat ini dapat kita baca pada warta cetak gereja. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B Huria.
selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, mencinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan namamu, memujimu, ku selalu pujimu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara sekalian? Baik? Ya, harapan kami kita semua dalam keadaan baik dan sukacita. Dan karena ini adalah yang pertama bagi kami di tahun ini, di tahun 2022 tentunya, untuk bertemu dengan kita semua di dalam pertemuan ibadah kita di minggu ini, maka tidak ada salahnya jika saya ingin menyampaikan salam tahun baru, karena ini adalah kesempatan untuk pertama kali tahun 2022 ini. Oleh karena itu, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Saya sangat selalu bersyukur bila Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu di dalam hidup boleh untuk bertemu dengan saudara-saudara di sini, dan tentunya saudara juga demikian. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga saya ingin mengambil waktu untuk minta maaf, dan karena kami menyadari sebagai pelayan selalu memiliki kekurangan sana sini. Allah memang
saya pernah hurang do naposoni Tuhani. Untuk itu mohon maafkan kami di dalam tahun 2021 yang lalu dalam semua keterbatasan dan kekurangan, dan tolong doakan juga supaya pelayanan semakin meningkat dan kami juga semakin bisa memberikan pemberitaan firman Tuhan semakin baik dan semakin baik. Ulu dohamu maafok kami. Dan ulu hamu. Apakah saudara mau maafkan kami? Maafkan. Iya, maafkan. Tetapi bukan hanya maafkan, juga ikut mendoakan. Ulu hamu pos marohamuna. Ngau maafok kamu. Ya. Kami sudah memaafkan orang-orang yang awalnya membuka Alkitab pada waktu khotbah, kemudian berakhir dengan membaca berita bola. Kami juga memaafkan yang pada awalnya membuka kidung jemaat atau mungkin ayat-ayat tertentu, kemudian tiba-tiba muncul notifikasi dari WA, kemudian klik, jadi cetan. Tetapi tidak cukup juga hanya maafkan, kita juga saling mendoakan sehingga di tahun ini kita semakin bertumbuh di dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur bahwa firman Tuhan masih akan berseru kepada kita, yaitu melalui Lukas pasal 4 dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mari kita baca secara responsoria. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang datang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah lanjutan dari firman sebelumnya, yaitu ketika Yesus telah menyelesaikan satu ujian ketika dia dicobai di padang gurun. Sebelumnya dia dibaptis. Jadi setelah dibaptis, kemudian dia dicobai juga di padang gurun, dan kemudian hari ini dia berkhotbah. Dia memberitakan kabar baik ke berbagai wilayah, dan dua tempat pertama yaitu Galilea. Itulah kenapa dituliskan di dalam ayat 14 itu, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dia berkhotbah di sana. Dia memberitakan firman Tuhan di sana. Dan ketika dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan, banyak orang yang terkagum-kagum. Luar biasa anak muda ini. Masih muda, tapi dia mampu berkhotbah dengan baik. Dia mampu menjelaskan dengan baik. Banyak orang yang terkagum-kagum. Itulah dikatakan dalam ayat 15, banyak orang yang memuji dia. Tidak hanya di Galilea, dia kemudian kembali ke tempat dia bertumbuh besar, yaitu Nazaret. Di sana adalah tempat dia bertumbuh. Karena memang sudah sejak kecil dia selalu pergi ke rumah ibadat untuk berdoa, memuji Tuhan pada hari Sabat.
Maka ketika dia kembali ke Nazaret, dia pergi ke sana. Mungkin karena orang sudah mengetahui Yesus Kristus, sedikit banyak sudah pernah mendengarkan bahwa ada seorang pemuda yang sangat cakap untuk berkhotbah. Dan dia ada di sini saat ini. Maka pejabat di Nazaret itu, di sinagoge itu, meminta dia untuk membacakan ayat bagi mereka hari itu juga. Dan ayat yang dibacakan itu adalah sebuah ayat yang luar biasa, yang sangat melegakan, yang menjadi berita sukacita bagi semua orang yang mengalami kemiskinan, yang mengalami ketertindasan, yang mengalami penawanan, dan juga mengalami kebutaan, kemiskinan, dan banyak penderitaan-penderitaan. Dan ayat itu kemudian menjadi sebuah berita sukacita. Setelah itu dibacakan, dia kemudian duduk, dia mengajar. Ketika dia mengajar, masih sama, banyak orang yang memuji dia. Luar biasa sekali anak muda ini. Tetapi kalau kita lanjutkan seterusnya, ada kemudian yang membuat dia ditolak. Dia kemudian didorong, ingin dibunuh, ingin dirajam. Karena apa? Ada satu ungkapan kalimat yang kuat yang dia sampaikan di dalam teks ini. Apakah itu? Ayat 21. Pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini yang luar biasa. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada waktu mereka mendengar saat itu, apa yang disampaikan sebelumnya, roh Tuhan ada padaku, sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Ia mengutus aku memberitakan pembebasan pada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu dia ucapkan, dan kemudian pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkan. Tidak ada orang yang mampu mengatakan itu dengan berani, tetapi Yesus mengatakan itu. Yang mereka tahu Yesus Kristus itu adalah anak Yusuf, seorang tukang kayu. Dan mereka dengan jelas melihat bagaimana Yesus bertumbuh. Mana mungkin, kok berani-beraninya dia berkata demikian? Bukankah dia anak daripada Yusuf? Ayat 22 itu dikatakan, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara-saudara, mereka kemudian tidak terima. Bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Yesus itu, apa yang dibaca oleh Yesus itu adalah tentang dirinya. Sehingga yang dikatakan di dalam teks itu, roh Tuhan ada padaku, itu adalah berbicara tentang dirinya. Dan orang-orang tidak mengetahui itu. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bulan November 2013 yang lalu di Korea, Busan, utusan dari seluruh gereja-gereja dunia berkumpul di sana. Mereka berkumpul dalam satu arak-arakan gerejawi yang dinamai Common Pilgrimage, yaitu peziarahan bersama. Berdoa bersama, menelaah firman Tuhan bersama, bergumul bersama, bersama-sama mencari solusi atas realitas dunia yang syarat dengan penderitaan, peperangan, bencana, kemiskinan, ketidakadilan, dan masalah-masalah lingkungan. Banyak persoalan-persoalan realita duniawi ketika itu dibahas di sana. Bagaimana kekristenan kemudian menjadi solusi, bagaimana kekristenan kemudian menjadi sebuah jawaban melalui Yesus Kristus. Dan benar, apa yang mereka temukan adalah Yesus Kristus adalah jawaban bagi setiap realita di sana. Mereka melihat bahwa sesungguhnya dunia ini sedang mengerang dengan berbagai-bagai penyakit yang ada.
dengan berbagai-bagai penderitaan. Dari Afrika mereka melihat banyak kemiskinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu sulitnya mereka hidup di sana. Dari belahan bumi yang lain utusan gereja berkata bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan kedamaian. Karena selalu terjadi peperangan. Termasuk di Korea itu sendiri. Tidak adanya perdamaian antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Penyakit juga ketika itu HIV/AIDS masih sangat merajalela sekali. Dan sampai saat ini masih belum ditemukan obat ke sana. Sehingga banyak orang yang menderita. Kalau kita lanjutkan dengan keadaan konteks saat ini, tentunya ada juga banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami. Ada juga banyak kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Yang mungkin belum selesai, yang mungkin belum berakhir. Dari tahun 2021 masih berlanjut hingga tahun 2022. Maka untuk itulah firman Tuhan ini datang sebagai sebuah sukacita. Sebagai sebuah sukacita karena Tuhan Yesus berkata untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sehingga ini adalah berita sukacita. Saya yakin setiap sukacita adalah impian daripada semua orang. Saya yakin berita kebahagiaan adalah impian semua orang. Jadi impian manusia itu adalah tahun rahmat Tuhan, bukan Kapadokia. Ibu tamu udah Kapadokia? It's my dream. Not? Iya, kalau itu warga jemaat TikTok ini kelihatan. Sehingga apa yang disampaikan ini adalah mimpi kita semuanya. Apa yang kita harapkan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Itulah kenapa topik minggu kita hari ini adalah Yesus do hagogok ni hatai. Yesus penggenapan firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Tadi kita sudah bacakan. Bahwa dia memberitakan pembebasan bagi orang tertawan. Penglihatan bagi orang buta. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan di dalam Yesus Kristus itu sudah nyata sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman ini menjadi sebuah sukacita bagi kita. Apalagi di tengah-tengah kehidupan saat ini, tentunya masih banyak orang-orang yang miskin. Yang miskin dalam hal ini sesungguhnya sangat-sangat luas sekali. Di dalam teks ini sesungguhnya nubuatan Yesaya yaitu ingin membahas sebuah kemiskinan yang sangat luas. Bukan hanya miskin secara ekonomi, miskin secara sosial, miskin secara politik, miskin secara budaya, miskin secara psikologis. Tetapi arti miskin yang sangat luas sekali. Miskin bukan hanya dalam bentuk angka-angka saja. Miskin bukan hanya ketika kita tidak punya atau punya, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Orang yang miskin selalu memiliki banyak kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Sehingga itulah kenapa dia kemudian bisa saja sampai pada tahap yang ragu kepada Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam kemiskinan itu Tuhan bersama-sama saudara. Tuhan bersama-sama saudara. Hanya saja apakah kita percaya? Mungkin kita bukan hanya miskin materi, tetapi mungkin juga miskin teman. Kita punya banyak teman tetapi tidak memiliki perhatian. Mungkin juga orang tua memiliki banyak anak tetapi dia miskin untuk ditanya kabar.
Adong doa nakonna di Sutoyo alai dang di Sukun. Kabar na sungod dia. Adong doa nakonna di Jakarta alai manukun kabarna pe jangan-jangan hanya sekali setahun atau 2 kali setahun, itu pun pas Natal, selamat Natal mak, atau selamat tahun baru. Atau mungkin ada juga yang miskin iman, ketika ada pergumulan yang datang dia kemudian sangat gampang sekali goyah dan dia meragukan di mana Tuhan. Atau mungkin ada miskin daripada pengharapan, sehingga apa yang telah dia harapkan selama ini belum juga datang, belum juga terwujud, sehingga dia bertanya di mana Tuhan. Ya gimana Amang Pendeta, saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit orang tua saya disembuhkan, tetapi apa yang saya dapat? Orang tua saya akhirnya meninggal. Ya gimana Amang Pendeta, keluarga saya yang di dalam sakit penyakit sekian tahun dan saya dengan tulusnya berdoa kepada Tuhan, tetapi apa yang terjadi belum sembuh-sembuh juga. Atau mungkin pemuda-pemudi yang ada di sini saat ini berdoa, gimana Amang Pendeta, saya rajin mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja, saya ikut di dalam pelayanan panitia Natal atau bahkan kegiatan-kegiatan apapun di gereja. Tetapi apa yang telah saya doakan bertahun-tahun supaya Tuhan memberikan saya jodoh, tapi tidak juga diberikan Tuhan. Udah gitu ketika pulang selalu ditanyakan lagi, ayah diga domang ulia mang, katanya. Itu pertanyaan yang tidak akan habis-habisnya. Dan Amang Pendeta tahu ini akan menjadi pembahasan yang tidak habis-habisnya juga ketika Madok Hata, katanya. Padahal saya berdoa bertahun-tahun, di mana Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan bersama-sama dengan kita. Apapun yang sedang kita alami, bahkan begitu pelik juga persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang sedang kita alami, Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu pasti. Kita bisa mengingat bahwa ketika Yesus bersama murid-muridnya di perahu, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus saja, mereka mengalami ombak yang sangat besar sekali. Artinya bukan berarti ketika kita sudah bersama dengan Yesus kita tidak memiliki pergumulan, tidak memiliki persoalan, tidak memiliki sakit penyakit, tidak memiliki penderitaan. Tetapi bisa saja semakin menggoyahkan, semakin mengancam kehidupan kita. Dan kalau kita mengingat siapa saja yang bakal mengikut Yesus juga, mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan. Murid-murid Kristus berakhir dengan kisah-kisah yang tragis. Secara duniawi mereka kehilangan tempat, tetapi surgawi mereka adalah warga-warga kerajaan surgawi. Itu adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu, yang kemudian meneguhkan iman kita, yang membawa kita kepada satu pernyataan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir bila engkau letih lesu, maka datanglah kepada Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka datanglah kepada Tuhan. Yang mungkin dikatakan miskin ini mungkin saja itu adalah saudara. Dan mungkin saja itu adalah saya. Tetapi apa yang mau dikatakan? Hari ini Tuhan memberikan sebuah kabar baik, kabar sukacita, bahwa Tuhan, Roh Tuhan ada pada Yesus. Ia telah mengurapi Yesus, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sehingga semiskin apapun saat ini, dalam arti luas seluas apapun saat ini,
maka percaya firman Tuhan hari ini bukan hanya sekedar firman Tuhan, tetapi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk meneguhkan iman kita bahwa Tuhan ada untuk menjadi kabar baik bagi setiap pergumulan kita. Bukan hanya itu, tetapi ada yang kedua. Di dalam Tuhan kita akan menemui, di dalam Yesus genaplah apa yang dijanjikan Tuhan melalui firman-Nya, yaitu Ia akan memberikan pembebasan kepada orang-orang tertawan atau orang-orang tawanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak orang-orang yang terpenjara di lembaga pemasyarakatan dan mereka terbatas untuk melakukan berbagai hal. Tetapi itu adalah penjara, tawanan yang secara fisik. Tetapi ada jauh melebihi itu, yaitu ada banyak orang yang terpenjara oleh rasa takut. Ada banyak orang yang terpenjara oleh ketertinggalan. Pemikiran yang sempit, ketidakmampuan mengungkapkan isi hati, bahkan terpenjara oleh kebencian, terpenjara oleh rasa permusuhan, terpenjara oleh dosa-dosa. Dan untuk itu Tuhan juga menggenapi firman-Nya. Tuhan Yesus akan menjadi pembebas bagi orang-orang tawanan tersebut itu. Masih adakah di sini yang terpenjara oleh hal-hal yang kita sebutkan tadi? Masih terpenjara dengan iri hati, dengki, kebencian kepada orang lain, permusuhan. Masih adakah? Siapa yang punya musuh di sini? Wah, aka nadisongkop itu di perbadia dusu dia. Siapa yang punya musuh di sini? Saya yakin. Siapa yang punya sakit hati di sini kepada temannya? Siapa yang punya permasalahan yang belum selesai di dalam hatinya? Saudara-saudara, akan sulit bagi kita untuk menghapus semua itu bila mana kita tidak menerima Yesus Kristus. Akan sulit bagi kita untuk melupakan itu semua bila kita tidak mengingat apa yang dilakukan Yesus Kristus bagi orang-orang yang menganiayanya. Dan di dalam Yesus Kristus itu digenapi. Oleh karena itu Ibu Bapak, terima Yesus Kristus, maka semuanya itu akan diselesaikan. Tidak usah pedulikan apa omongan orang kepadamu. Tidak usah pedulikan bagaimana orang-orang begitu gampangnya memfitnahmu. Karena memang tidak ada pohon diterpa oleh angin bukan untuk merobohkan pohonnya, tetapi untuk menguji akarnya. Untuk menguji akarnya. Sehingga kita juga tidak perlu mempedulikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi itu juga menjadi sebuah introspeksi bagi kita. Jika benar apa yang dikatakan, maka itu bisa menjadi sebuah kesempatan bagi kita introspeksi. Tetapi jika tidak, percayalah, kapal tidak pernah tenggelam oleh karena air di sekelilingnya. Tetapi ia tenggelam ketika air sudah memasuki kapal itu. Selama air masih di sekeliling kapal, ia masih akan tetap mengapung. Tetapi kalau air itu sudah masuk ke dalam tubuh kapal itu, maka dia akan tenggelam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka selesaikanlah hari ini, saat ini juga. Jangan lagi sama. Ketika saudara datang ke sini dengan berbagai permusuhan, ketika saudara datang ke sini dengan berbagai kebencian, rasa iri hati, dengki, pulang dari sini jangan lagi sama. Karena apa? Karena kita telah menerima daripada
Yesus Kristus yang membebaskan orang-orang daripada tawanan. Yang ketiga, Ibu Bapak, kabar sukacita ini juga kemudian dilengkapi dengan Yesus Kristus Tuhan memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Kebutaan ini sesungguhnya adalah sering sekali hanya dimaknai secara harafiah, yaitu tidak bisanya melihat. Tetapi sesungguhnya ada makna yang jauh melebihi itu ingin disampaikan oleh firman Tuhan ini, bahwa kebutaan adalah kondisi kehidupan yang sangat mengerikan. Kebutaan membuat orang tidak mampu melihat dunia luar. Kebutaan membuat orang tidak mampu melihat penderitaan orang-orang lain. Kebutaan yang tidak peduli kepada orang lain. Sehingga bukan buta secara fisik yang disampaikan, tetapi buta secara rohani. Fanny J. Crosby, Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengarkan beberapa lagu yang dia ciptakan, yaitu Ku Berbahagia, kemudian Mampirlah Dengar Doaku, itu adalah ciptaan-ciptaannya. Dan tahukah Bapak Ibu, Fanny J. Crosby itu dari sejak umur 6 minggu, yang sebelumnya dia bisa melihat, tetapi oleh karena informasinya malpraktek dokter, dia kemudian kehilangan penglihatannya. Kalau kita berpikir secara fisik, dia sungguh sangat terbatas untuk melakukan berbagai-bagai apa yang harus dia lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Dia bahkan mampu menciptakan 9.000 himne, 9.000 lagu pujian kepada Tuhan. Bahwa ketidakmelihatannya dia, kebutaan itu tidak kemudian menawan dia untuk dapat memuji Tuhan. Tetapi itu dapat dia pakai untuk menciptakan berbagai-bagai lagu. Artinya Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan? Kebutaan secara fisik bukanlah berarti apa-apa. Tetapi kebutaan secara rohani itu sungguh sangat mengerikan. Oleh karena itu, mari kita menelisik diri kita kembali juga di tahun ini atau di tahun lalu. Apakah kita sesungguhnya buta terhadap orang-orang yang telah menderita? Buta terhadap orang-orang yang memiliki persoalan. Buta terhadap orang-orang yang memiliki pergumulan. Maka tahun ini Tuhan memanggil kita supaya kita juga tidak buta. Dan bagaimana kita tidak buta? Terima Kristus. Maka Tuhan secara otomatis menyelamatkanmu daripada kebutaan secara spiritualitas. Yang terakhir, dari teks ini, kabar sukacita yang luar biasa bagi kita adalah dikatakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, kita mengatakan tadi di awal mungkin ada berbagai duka cita yang kita alami, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita sangat-sangat khawatir tentang kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, ini adalah tahun rahmat Tuhan. Setiap orang yang bertemu dengan Yesus dan mengenal Dia sebagai juru selamat, maka akan melihat kehidupan yang penuh rahmat dan kasih karunia. Setiap orang yang membuat Yesus menjadi terang di dalam kehidupannya, dia akan berada di dalam terang. Bukan berarti kehidupannya tidak akan mengalami kegelapan, tetapi ketika mengalami kegelapan, dia akan dapat mengambil jalan terang di dalam kehidupannya. Untuk itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka akhirnya dari teks ini, dari khotbah hari ini, memanggil kita untuk menerima Yesus, membuat Yesus sebagai penuntun hidup kita. Karena di dalam Yesus semua apa yang yang Tuhan firmankan telah digenapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Allah di dalam Yesus Kristus.
Kami sungguh bersuka cita untuk kabar baik yang boleh kami terima saat ini. Kabar sukacita yang memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Mungkin di antara kami saat ini ada banyak yang mengalami ketertindasan. Kami tertawan, kami mungkin buta, dan kami juga mengalami kemiskinan-kemiskinan di dalam kehidupan kami, kesulitan-kesulitan. Tuhan, mungkin juga kami tahun ini mengalami kekhawatiran bagaimana kami akan menjalani tahun ini. Tetapi hari ini Engkau telah menguatkan kami. Engkau telah memberikan kami sukacita bahwa di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kami akan menerima kasih karunia dan tahun rahmat Tuhan. Maka untuk itu ya Tuhan, ajar kami untuk meyakininya, ajar kami untuk mempercayainya dengan penuh pengharapan akan-Mu, sehingga di dalam berbagai persoalan pun kami akan percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama kami untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu menolong kami untuk menghidupi firman ini, sehingga ketika kami pulang dari ibadah ini, kami tidak lagi sama ketika kami datang ke dalam bait suci ini. Kami telah dibaharui oleh firman-Mu, dan kami ingin melakukan, berproses, bergumul dengan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami untuk selalu berjuang menghidupi apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan, bila hari ini Engkau perbolehkan kami bertemu kembali tahun 2022 ini. Sesungguhnya ini adalah anugerah kesempatan bagi kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Maka kami memohon Tuhan, di tahun ini tolong tuntun kami, tolong berkati kami. Tolong Engkau berikan segala sesuatu yang kami inginkan, yang kami rindukan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kami. Engkau dapat melihat apa yang menjadi penderitaan kami. Sakit penyakit, persoalan hidup, dan banyak hal lagi. Dan kami percaya Tuhan sanggup untuk memberikan melebihi apa yang kami lihat, melebihi apa yang kami dengar, dan melebihi apa yang kami pikirkan. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya saudara-saudara dan Bapak Ibu yang ada di sini dipenuhi oleh berkat-Mu, berkat pengharapan bahwa Engkau mampu menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Kami percaya juga Tuhan, bahwa Engkau juga akan memberikan segala sesuatu, memberkati pekerjaan mereka, memberikan apa yang mereka harapkan juga. Bahwa pada waktunya Engkau akan melihat kami bersuka cita dan ajar kami untuk mengucap terima kasih. Terkhusus bagi saudara-saudara kami di dalam proses studi, Engkau Tuhan menolong mereka sehingga proses studinya dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudara kami di dalam pekerjaan, Engkau menolong mereka untuk dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Sehingga melalui pekerjaan nama-Mu semakin dimuliakan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga merindukan pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan mampu menolong, memberikan pekerjaan bagi mereka. Dan bagi saudara-saudara kami juga yang merindukan akan pasangan hidup, Tuhan biarlah pengharapan yang teguh ada di dalam kehidupan mereka, bahwa pada waktunya Engkau akan memberikan pasangan yang sepadan bagi mereka, sehingga mereka dapat bersuka cita untuk membentuk keluarga di mana Engkau akan tinggal dan Engkau diam untuk menjadi Allah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang tua daripada jemaat yang ada di gereja ini. Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang menolong mereka, memberikan teladan sehingga melalui hidup mereka, keluarga mereka semakin dekat kepadamu. Demikian juga untuk kaum lansia Tuhan. Bila pun kondisi badan semakin melemah, tetapi iman mereka hendaknya semakin kuat dan menjadi sebuah teladan perjalanan hidup mereka di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan mampu memakai setiap orang untuk memancarkan akan kasih-Mu. Ya Tuhan Allah kami,
Pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap orang yang menderita oleh karena sakit penyakit. Tuhan, kami akan terus memohon kepadamu, karena kami percaya Engkau adalah tabib yang sempurna, yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Dan bila pun Engkau memakai para medis, dokter dan obat-obatan, itu adalah jalan, dan biarlah jalan itu dapat mewujud di dalam kesembuhan bagi setiap orang yang sakit. Ya Tuhan, bagi setiap orang yang berduka juga, Engkau tolong mereka, sehingga mereka dapat keluar daripada suasana duka mereka, dan ajar mereka untuk selalu berpengharapan kepadamu. Bagi yang lemah, Engkau kuatkan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa ini. Engkau yang memberkati bangsa ini, Engkau yang memulihkan bangsa ini, dan terlebih dunia ini dari COVID-19. Kami percaya Engkau akan mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, orang yang mengasihi kami, dan orang-orang yang tidak mengasihi sekalipun. Tuhan tolong jaga, Tuhan tolong berikan sukacita, Tuhan berkati kehidupannya. Biarlah kami dapat melanjutkan kehidupan kami dan juga memuji akan nama-Mu yang mulia. Ya Allah, kami berdoa juga untuk memohon keampunan akan dosa kami, bahwa kami menyadari kehidupan kami ini penuh dengan dosa dan pelanggaran. Tetapi kami memohon dan mengenal Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami melalui darah Yesus yang tercurah di Golgota. Baharui kami Tuhan hari lepas hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, marilah kita kumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 1066 ayat 1 dan selanjutnya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Atas perbuatanku
Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, hour of refuge and strength, when everywhere, more than I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, oh Lord, let us sing. Power and majesty reign on nothing. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I'm strong in your everlasting. I make confess to the promise I have with you. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, penolong, kekuatan, tiada semua yang bernafas dan berarti Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku tetap milikku semua, kuserahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus yang ada di gereja ini atau yang mengikuti ibadah ini secara live streaming juga, kami yang melayani di ibadah sore ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita boleh pulang, tetapi jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, rasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, rasanya tak berubah. Perkara luluskan dan selamanya, rasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya, rasanya tak berubah. Mata yang tak pernah didengar telinga, apa benar timbul di